Halo teman-teman, kita lanjut ke materi berikutnya ya. Masih di chapter Method Mastery untuk subchapter Market Structure. Nah, kita sudah hampir sampai di penghujung atau materi terakhir di bagian Market Structure ya. Nah, di video kali ini kita akan masuk ke pembahasan tentang Multi Time Frame Analysis atau yang kita singkat nanti sebagai MTA. Nah, ini jadi multi time frame analysis ini merupakan salah satu core yang benar-benar krusial dan sangat utama ya di dalam pemahaman strategi kita. Nah, sebelum nanti melangkah lebih lanjut ke komponen-komponen lainnya seperti supply demand zone, liquidity concept, dan lain-lain. Nah, kenapa multi time frame analysis ini merupakan core yang sangat penting karena bagian dari rutinitas trading kita nanti on daily basis kita akan senantiasa melakukan yang namanya forecast atau market analysis ya. Nah, di dalam merencanakan trading kita mulai dari menganalisa pergerakan harga apa yang terjadi di pasar saat ini sampai dengan pembuatan trade idea atas peluang apa yang bisa kita manfaatkan atau kita cari terutama dalam waktu dekat ya. Nah, dengan memahami apa yang terjadi secara gambaran besar turun sampai konfirmasi di detail price action-nya. Nah, which is ini merupakan bagian dari multi time frame analysis. Nah, ini akan menjadi trading rutin. Nah, yang tentunya dengan pemahaman dari berbagai perspektif atas price action yang terjadi di suatu time frame, misalnya time frame yang lebih besar sampai dengan detail di time frame lebih kecil ya. Nah, itu tentunya akan sangat membantu kita di dalam memahami pergerakan harga dan peluang apa yang sedang terjadi di pasar. Nah, jadi sebelum kita mengambil suatu posisi atau suatu peluang di pasar, nah kita harus benar-benar bisa memahami detail berbagai perspektif price action yang terjadi di pergerakan harga saat ini. Nah, sehingga kita benar-benar mengerti antisipasi atas pergerakan harga selanjutnya yang bisa kita manfaatkan tentunya dengan kualitas dan probabilitas yang cukup tinggi. Oke, teman-teman. Nah, jadi tanpa berlama-lama kita masuk ke detailnya ya. Nah, kita mulai dengan why is it important? Kenapa multi time frame analysis ini sangat penting untuk kita pahami. Nah, yang pertama, dengan multi time frame analysis, ini bisa menyediakan beragam perspektif di balik pergerakan harga ya. Nah, jadi apakah perspektif pergerakan harga saat ini kecenderungannya untuk melanjutkan bullish intention atau bearish intention yang sudah terjadi? Apakah perspektif pergerakan harga saat ini menunjukkan bahwa harga sedang bergerak impulsif atau sedang berada di dalam fase korektif atau pullback? Nah, jadi makanya kenapa dengan multi time frame analysis kita bisa memperoleh beragam perspektif atas pergerakan harga ya. Nah, supaya kita bisa mengambil sikap dan merencanakan trade idea sesuai dengan salah satu atau beberapa perspektif yang kita peroleh dari multi time frame analysis. Yang kedua, dengan multi time frame analysis tentunya kita bisa memahami gambaran besar atau big picture atas arah atau bias pasar secara dominan. Nah, jadi kenapa ini penting? Nah, karena dengan memahami yang namanya gambaran besar atas pergerakan harga yang terjadi saat ini, nah kita tentunya bisa memposisikan diri dengan mencari peluang atau setup yang secara nature tingkat probabilitas yang lebih tinggi tentunya jika kita mengikuti atas arah atau bias pasar yang dominan tersebut. Nah, walaupun nanti ke depannya tidak melulu di dalam mencari suatu peluang di pasar kita harus senantiasa fokus ke yang namanya follow trend ya. Nah, kita bisa saja nanti memanfaatkan pemahaman atas perspektif yang tersedia tadi untuk mencari peluang sebaliknya, misalnya counter trend. Nah, yang ketiga, setelah memahami gambaran besar dengan multi time frame analysis, kita tentunya juga bisa sangat terbantu untuk bisa melihat gambaran kecil atau detail di balik sebuah pergerakan harga atau price action. Nah, gambaran kecil atau detail price action inilah yang bisa memberikan konfirmasi
atas perspektif dari gambaran besar yang sebelumnya kita peroleh. Atau malah sebaliknya, bisa menjadi contradiction atau sesuatu yang bertentangan dengan perspektif di gambaran besar. Nah, jadi dengan mengkombinasikan gambaran besar dan juga detail price action di time frame yang lebih kecil, nah ini kita bisa memperoleh evidence lebih baik yang bisa memberikan konfirmasi tambahan ataupun sebaliknya, contradiction. Nah, yang keempat, dengan multi time frame analysis ini juga bisa membantu memberikan konteks yang dapat kita pergunakan untuk mengantisipasi pergerakan harga selanjutnya. Nah, seperti yang sebelumnya saya sudah sampaikan, baik untuk mencari peluang pro trend, follow trend, ataupun counter trend. Nah, jadi maksudnya konteks di sini, walaupun misalnya secara gambaran besar kita tahu pergerakan harga saat itu kecenderungan melanjutkan bullish intentionnya masih cukup tinggi. Nah, namun dikarenakan kita memahami berbagai perspektif tadi ya, dan melihat di mana lokasi pergerakan harga terkini, dan juga didukung dengan detail atau gambaran kecil yang kita peroleh, misalnya di time frame yang lebih kecil. Nah, kita bisa saja mendapatkan konteks, walaupun di pasar yang bullish, bisa saja kita melihat adanya peluang untuk short term bearish dulu yang bisa kita manfaatkan sebelum harga kembali misalnya ke area-area yang cukup high probable untuk kemudian mencari peluang pelanjutan bullishnya tadi. Nah, jadi dengan multi time frame analysis ini bisa membantu memberikan konteks ya. Nah, yang kelima, dengan multi time frame analysis juga bisa menyediakan fleksibilitas untuk mencari peluang trade yang bisa kita manfaatkan dalam waktu dekat. Nah, kenapa perspektif kemudian konteks yang diperoleh dengan pemahaman gambaran besar ataupun gambaran kecil tadi menjadi beberapa manfaat dari multi time frame analysis. Nah, karena dari kombinasi tersebut kita bisa secara fleksibel nanti mencari peluang trade yang bisa kita manfaatkan dalam waktu dekat dengan melihat di mana lokasi harga bergerak saat ini. Nah, jadi tanpa harus berlama-lama menunggu sampai harga kembali ke suatu area, selama trade idea yang kita pergunakan saat ini valid sesuai dengan pemahaman kita atas berbagai informasi tadi. Nah, bisa saja kita memanfaatkan peluang short term yang tersedia di pasar. Nah, sebelum nanti kita menyesuaikan dengan perkembangan price action selanjutnya. Oke. Nah, manfaat yang selanjutnya, dengan multi time frame analysis, tentunya ini akan memudahkan pemahaman kita atas yang namanya fractal nature dari pergerakan harga. Nah, nanti kita bahas detailnya. Nah, secara sederhana, fractal nature ini adalah perilaku pergerakan harga atau price action di suatu time frame. Ini tentunya sifatnya akan terjadi juga atau berulang di time frame yang lainnya. Nah, jadi apa yang tercermin atau terjadi di time frame yang lebih besar, nah ini juga kita bisa dapatkan pemahaman yang sama di time frame yang lainnya. Baik itu time frame yang lebih besar ataupun time frame yang lebih kecil. Nah, karena nanti bedanya cuman di level detail atau banyak sedikitnya data price action yang ditunjukkan dari time frame masing-masing. Nah, yang ketujuh, dengan multi time frame analysis bisa membantu di dalam identifikasi kemungkinan adanya area perhatian tersembunyi. Nah, ini menjadi salah satu keuntungan terbesar menggunakan multi time frame analysis dibandingkan dengan single time frame analysis ya. Nah, jadi jika di single time frame analysis kita hanya bisa melihat ataupun mengidentifikasi area-area perhatian yang memang secara jelas terlihat di time frame tersebut. Nah, namun dengan penggunaan multi time frame analysis bisa saja kita mendapatkan area perhatian tambahan yang sebelumnya tidak terlihat atau tersembunyi di time frame yang lebih besar misalnya. Nah, makanya ini menjadi salah satu kelebihan penggunaan multi time frame analysis. Nah, untuk manfaat yang kedelapan, ini juga bisa meningkatkan akurasi eksekusi entry dan otomatis meningkatkan potensi risk to reward dari suatu peluang di pasar. Nah, jadi dengan menggunakan pemahaman dari gambaran besar di time frame yang lebih besar, nah kita bisa turun
sampai dengan ke time frame yang lebih kecil. Nah, supaya eksekusi entry kita ini bisa lebih presisi. Nah, otomatis kita juga dimungkinkan menggunakan stop loss yang lebih presisi ya. Nah, karena detail price action yang kita bisa peroleh di time frame yang lebih kecil. Nah, otomatis jika stop loss bisa lebih presisi, nah secara tidak langsung potensi risk to reward dari peluang yang tersedia di pasar ini otomatis bisa meningkat secara drastis. Nah, ini juga menjadi salah satu keuntungan terbesar dari multi time frame analysis. Nah, kemudian yang kesembilan, dengan multi time frame analysis ini juga bisa membantu optimalisasi target ke area perhatian higher time frame. Nah, jadi dengan memahami apa yang terjadi di time frame yang lebih besar, kita melihat di mana terdapat area-area atau zona-zona perhatian yang secara probabilitas cukup tinggi bagi harga untuk bergerak menuju area-area tersebut. Nah, jadi ketika kita memperoleh peluang di time frame yang lebih kecil, nah di samping menggunakan target short term yang terdekat, misalnya di time frame lebih kecil tersebut, kita juga bisa menambahkan target ke area perhatian higher time frame. Nah, tujuannya supaya kita bisa mengoptimalkan return kita di pasar. Karena kita memahami kemungkinan besar harga bergerak menuju area-area perhatian higher time frame tersebut masih cukup tinggi. Nah, makanya kita bisa pergunakan sebagai optimalisasi target kita. Nah, untuk manfaat yang berikutnya, dengan multi time frame analysis, ini juga bisa membantu filtering kualitas peluang trade yang bisa membantu kita untuk mencegah getting loss di lower time frame atau di time frame yang lebih kecil. Nah, karena yang cukup sering menjadi problem di kebanyakan trader ya. Nah, apalagi trader yang pemula, nah cukup sering kecenderungan getting loss atau tersesat di time frame yang terlalu kecil. Nah, apalagi apabila mereka hanya menggunakan pendekatan single time frame analysis. Nah, jadi kecenderungan mereka tersesat di price action yang terlalu detail, karena yang kita perlu sadari, pergerakan harga di lower time frame karena memiliki detail atau data yang lebih banyak ya. Nah, tentunya proses perubahan arah pergerakan harga ini cukup sering terjadi. Nah, makanya kenapa sering kita dengar ada istilah semakin kecil time frame-nya, nah noise-nya juga makin banyak. Nah, tentunya dengan penggunaan multi time frame analysis, sekali lagi dengan memahami gambaran besar yang terjadi di time frame yang lebih besar, nah walaupun kita memperoleh detail price action di time frame yang lebih kecil, nah kita tetap bisa terbantu di dalam filtering atas kualitas peluang trade yang tersedia. Jadi walaupun misalnya di time frame yang lebih kecil terlihat ada peluang valid yang bisa dimanfaatkan ya, nah namun karena secara outlook atau perspektif higher time frame, peluang tersebut kemungkinan secara probabilitasnya cukup rendah atau bukan termasuk high probability opportunity. Nah, kita bisa saja mengambil keputusan untuk tidak mengambil peluang tersebut dan menunggu sampai harga menyediakan peluang yang lebih baik dengan pemahaman berbagai perspektif mulai dari time frame yang lebih besar sampai detail di time frame yang lebih kecil tadi. Nah, karena at the end of the day yang namanya trading ini akan sifatnya 90% menunggu ya, hanya 10% eksekusi. Nah, jadi dengan menggunakan multi time frame analysis, kita bisa menggunakan berbagai informasi yang tersedia untuk mencari peluang dengan probabilitas yang lebih tinggi dibandingkan peluang lainnya. Nah, makanya sekali lagi kenapa multi time frame analysis ini sangat penting ya untuk meningkatkan edge kita di pasar. Oke, lanjut. Nah, namun terutama untuk teman-teman yang masih tergolong pemula ya. Nah, ketika mendengar yang namanya multi time frame analysis, impression pertama mungkin kesannya ada kekhawatiran tentang kemungkinan kompleksnya pendekatan multi time frame analysis. Nah, namun pada kenyataannya pemikiran tersebut tidak sepenuhnya valid ya, teman-teman. Nah, kenapa?
Nah, kita coba kembali ke what we know so far, apa yang sudah kita pelajari sejauh ini. Nah, jadi seperti yang teman-teman sudah pelajari di konten-konten sebelumnya ya, kita sudah mengenal yang namanya market structure. Nah, which is kita mulai dari yang namanya basic market structure di sana. Kemudian juga kita pahami apa yang namanya strong versus weak highs dan lows. Apa itu nature theory? Kapan yang namanya break of market structure ini terjadi? Kemudian kapan yang namanya shift of market structure terkonfirmasi? Dan yang terakhir, yang teman-teman sudah pelajari, pengembangan dari market structure yang basic ya. Teman-teman juga coba pahami perbedaan antara yang namanya external versus internal structure. Nah, di mana di sana kita sudah masuk ke yang namanya advanced market structure. Nah, jadi semua konsep yang teman-teman sudah pelajari sebelumnya, mulai dari market structure basic sampai dengan advanced market structure, nah itu kita masih bicara pendekatan secara single time frame. Nah, kemudian bagaimana kita melangkah ke multi time frame analysis. Nah, teman-teman jangan khawatir. Nah, makanya kenapa sebelumnya saya personal rekomendasikan teman-teman untuk secara bertahap latihan dulu sebanyak-banyaknya di konten-konten sebelumnya ya. Di market structure basic dikombinasikan dengan nature theory dan juga dilengkapi dengan pemahaman eksternal dan internal structure. Nah, karena apa yang sudah teman-teman pahami di pendekatan single time frame tersebut, teman-teman cukup terapkan pemahaman yang serupa ke beberapa time frame. Nah, makanya ketika teman-teman belajar yang namanya multi time frame analysis, ini sebenarnya sifatnya hanya menduplikat apa yang sudah teman-teman pahami di single time frame, tinggal diterapkan pemahaman yang serupa di multi time frame analysis. Nah, jadi bagaimana caranya kita membaca yang namanya market structure basic atau swing point di single time frame dan juga multi time frame ini sama ya. Bagaimana caranya kita mengidentifikasi strong versus weak high dan low di setiap time frame spesifik, metodenya juga sama. Termasuk juga bagaimana caranya kita memahami atau melihat nature theory, apakah pergerakan harga saat ini cenderung terlihat impulsif atau korektif di time frame spesifik. Bagaimana menentukan break of market structure yang valid, apakah penembusan suatu structural point tersebut terlihat dengan komitmen yang kuat atau lemah. Nah, ini juga bisa diterapkan hal yang sama ya di multi time frame analysis. Kapan shift of market structure juga terjadi di time frame spesifik. Nah, termasuk juga bagaimana membedakan external versus internal structure di time frame masing-masing. Nah, jadi apa yang teman-teman sudah pahami di konten-konten sebelumnya di single time frame analysis, ini teman-teman bisa terapkan pemahaman serupa ya di multi time frame analysis. Nah, untuk detail yang pertama, teman-teman perlu pahami yang namanya fractal nature, karena ini nanti kedepannya akan sering teman-teman dengar ya, yang namanya fractal nature. Nah, jadi secara definisi simpelnya, konsep fraktal pada dasarnya berarti bahwa yang namanya pola atau pattern pergerakan harga yang serupa atau sama, ini akan berulang-ulang terjadi di dalam pergerakan harga di setiap time frame. Nah, jadi apa yang terjadi di suatu time frame, price action dengan pola serupa ini juga akan tercermin di time frame lainnya. Nah, kenapa? Karena teman-teman nanti akan kenal istilah berikut. Price doesn't know time, time doesn't know price. Nah, jadi yang namanya harga ini tidak mengenal yang namanya waktu, dan waktu tidak mengenal yang namanya harga. Nah, maksudnya apa? Jadi yang namanya pergerakan harga di time frame yang lebih besar, ini sifatnya hanya akan memberikan gambaran dengan skala yang lebih besar juga. Nah, hal yang serupa ini juga bisa terlihat di time frame yang lebih kecil. Nah, namun dengan price action yang lebih detail atau more data. Nah, jadi makanya kenapa price doesn't know time, time doesn't know price, karena nanti teman-teman akan dapati di beragam pola price action di suatu waktu, ini bisa saja terlihat harga akan respect atau menghargai
area-area atau zona atau structural point yang terjadi di suatu time frame. Misalnya time frame yang lebih besar. Nah, namun di satu kondisi, harga juga bisa bereaksi di area-area atau zona-zona di time frame yang lebih kecil misalnya. Nah, makanya nanti apabila teman-teman sudah masuk ke topik tentang supply demand zone ya, nah kita akan senantiasa mendapati kondisi di mana harga sewaktu-waktu dia hanya bereaksi di supply demand zone di time frame H4 misalnya, tanpa menyentuh refinement dari supply demand tersebut di time frame M15 sebagai contoh. Nah, walaupun apabila kita lihat detailnya masih ada alasan harga untuk kembali ke area atau zona di time frame M15 tersebut. Nah, tetapi karena sekali lagi yang namanya price doesn't know time dan time doesn't know price, nah tidak selalu harga harus kembali ke semua area atau zona yang kita harapkan atau kita antisipasi harga untuk kembali ke area-area di time frame spesifik tersebut. Nah, karena bisa saja harga ternyata hanya kembali ke area di time frame yang lebih besar. Nah, sebelum melanjutkan intensi pergerakan sebelumnya misalnya. Nah, jadi makanya penting kita pahami konsep fractal nature ya. Nah, jadi di dalam rutinitas trading kita nanti, kita bisa secara fleksibel menggunakan semua informasi yang disediakan dari kombinasi time frame yang kita gunakan nantinya. Nah, untuk secara netral mengantisipasi kemungkinan pergerakan harga yang lebih awal atau lebih belakangan. Apakah harga bereaksi di area perhatian time frame yang lebih besar atau bisa berlanjut sampai masuk ke area perhatian time frame yang lebih kecil terlebih dahulu sebelum melanjutkan intensi pergerakan selanjutnya. Oke. Nah, seperti yang teman-teman bisa lihat di skema ini, nah dengan pemahaman fractal nature yang di sebelah kiri kita mulai dari gambaran besar di higher time frame ya, sampai turun ke gambaran dengan detail yang lebih banyak atau data yang lebih banyak di lower time frame atau time frame yang lebih kecil. Nah, jadi dari sebelah kiri ke sebelah kanan atau dari higher time frame ke lower time frame, secara outlook sebenarnya apa yang terjadi di pergerakan harga terkini ini sama-sama tercermin baik di higher time frame dengan broader view atau gambaran yang lebih besar maupun apa yang terjadi atau terlihat di lower time frame dengan gambaran yang lebih detail atau detailed view. Nah, jadi seperti yang teman-teman bisa lihat di contoh framework di depan ya, di time frame yang lebih besar maupun time frame yang lebih kecil, pada akhirnya ketika harga bergerak di dalam waktu tertentu dari starting point ke end point tertentu, nah secara pencapaian apa yang terjadi di higher time frame itu jugalah yang tercermin di time frame lainnya. Nah, makanya kenapa dikenal dengan istilah fractal nature, karena apa yang terjadi di suatu time frame, hal yang serupa ini terjadi di time frame lainnya. Nah, perbedaannya hanya di level detail data pergerakan harga yang ditunjukkan di masing-masing time frame. Nah, misalnya di time frame tertinggi terlihat harga hanya bergerak di dalam struktur sederhana di mana terlihat ada bullish impulsive leg diikuti dengan pullback leg sederhana sebelum dilanjutkan dengan bullish impulsive leg berikutnya. Nah, sementara ketika kita zoom in misalnya ke satu time frame atau dua time frame yang lebih rendah di bawahnya, nah kita bisa lihat pergerakan impulsif sebelumnya yang terlihat di time frame tertinggi ini hanya satu pergerakan impulsif ke atas. Nah, sementara di satu atau dua time frame di bawahnya terlihat harga bergerak di dalam dua impulsif leg. Nah, sebelum terlihat ada pergerakan korektif atau pullback yang juga dengan jumlah leg atau kaki yang ternyata lebih banyak atau lebih detail dibandingkan time frame tertinggi tadi. Nah,
Namun pada akhirnya ketika harga bergerak kembali ke atas, nah walaupun dengan komposisi impulsif dan corrective lag yang lebih detail, nah ketika harga berada di titik tertinggi di pergerakan harga terkini, nah apa yang terlihat atau terjadi di time frame tertinggi tadi dengan apa yang kita lihat di satu atau dua time frame di bawahnya ini juga sama. Jadi harga secara overall masih melanjutkan bullish structure-nya dengan terlihat secara gambaran besar harga masih melanjutkan formasi high low higher high higher low atau bullish market structure. Nah, ketika kita zoom in ke time frame yang lebih kecil lagi, misalnya di lower time frame atau di time frame terkecil yang kita pergunakan ya. Nah, tentunya detail atau data price action yang terlihat ini akan semakin banyak atau semakin detail. Nah, jadi yang sebelumnya di time frame tertinggi teman-teman lihat hanya ada pergerakan impulsif diikuti dengan korektif sederhana sebelum berlanjut impulsif ke atas ya, melanjutkan bullish market structure-nya. Nah, ternyata di time frame terkecil terlihat harga sudah beberapa kali ada transisi atau shifting dari awalnya bullish market structure sempat menjadi bearish market structure sebelum kembali reverse melanjutkan bullish market structure dari skala atau gambaran yang lebih besar. Nah, makanya kenapa di multi time frame analysis dengan menggunakan kombinasi dari higher time frame sampai dengan lower time frame, nah kita bisa secara fleksibel memanfaatkan peluang apa yang tersedia di pasar. Nah, sebelum pergerakan harga tersebut melanjutkan dari bias yang secara dominan ditunjukkan di gambaran yang lebih besarnya tadi. Nah, jadi misalnya di lower time frame kita bisa saja sebelumnya mengikuti pergerakan impulsif bullishnya dulu ya, cari peluang buy atau long di sana. Nah, kemudian ketika di time frame lebih kecil terlihat ada transisi, nah kita bisa saja mencari peluang counter trend dengan memahami bahwa pergerakan bearish tersebut ini merupakan bagian dari pergerakan koreksi atau pullback dari time frame tertinggi yang kita pergunakan. Nah, jadi kita bisa secara fleksibel mencari peluang yang dalam waktu dekat tersedia di pasar. Apakah pelanjutan bullish momentum dari time frame yang lebih besar atau kemungkinan pergerakan koreksi atau pullback yang lebih dahulu bisa kita manfaatkan. Oke. Nah, dari skema sebelumnya, apabila kita lihat di candlestick chart yang sebenarnya, nah hal yang serupa atau konsep fractal nature tadi juga tercermin hal yang sama. Nah, jadi sebelah kiri ini teman-teman misalnya lihat di time frame tertinggi kita ya. Nah, harga di dalam bullish market structure terlihat setelah bullish impulsive flag yang pertama, kemudian harga pullback sebelum melanjutkan bullish intentionnya. Nah, ketika kita turun ke satu atau dua time frame di bawahnya, nah terlihat overall pergerakan dan struktur yang sama, which is dalam hal ini adalah bullish, ini juga terlihat terjadi di satu atau dua time frame di bawahnya tadi. Nah, jadi ketika harga sama-sama berakhir di waktu terkini, nah secara overall kita bisa lihat apa yang terjadi di time frame tertinggi dengan time frame yang lainnya ini juga sama. Harga masih melanjutkan bullish market structure-nya. Nah, namun dengan tingkat detail pergerakan harga yang berbeda. Dan yang apabila kita zoom in ke time frame yang lebih rendah lagi, misalnya di lowest time frame kita ya, tentunya detail pergerakan harga yang kita bisa lihat ini jauh lebih banyak atau lebih detail lagi. Nah, walaupun sekali lagi pada posisi pergerakan harga terkini, apa yang terjadi di time frame tertinggi, menengah sampai dengan time frame terkecil, secara overall menunjukkan perilaku atau price action yang serupa, di mana harga masih sama-sama melanjutkan bullish market structure-nya. Nah, jadi dengan menggunakan lebih dari satu time frame, sebenarnya perbedaannya hanya di
sisi banyak sedikitnya atau detail atau tidaknya data yang kita pergunakan dari time frame yang lebih besar turun sampai ke time frame yang lebih kecil. Nah, tentunya pendekatan ini kita pergunakan karena berbagai manfaat yang kita pahami di depan tadi. Oke. Nah, apabila kita masuk ke detailnya, sejauh yang kita pahami bersama ya, di trading platform dan juga charting platform pada umumnya, ini akan tersedia beragam time frame yang kita bisa pergunakan untuk menyajikan informasi pergerakan harga sesuai dengan time frame yang dipilih. Nah, jadi untuk membantu pemahaman awal yang namanya higher time frame dan lower time frame, nah otomatis perbedaan skala time frame yang bisa kita pergunakan. Nah, sebagai contoh misalnya time frame yang kita pergunakan monthly sebagai higher time frame, nah otomatis semua time frame yang berada di bawah skala monthly chart tersebut, mulai dari weekly, daily, H4 dan seterusnya. Nah, ini merupakan time frame yang lebih kecil dibandingkan time frame monthly tadi. Kenapa? Karena apabila teman-teman ke candlestick chart monthly ya, otomatis satu candlestick chartnya atau satu barnya itu menunjukkan akumulasi pergerakan harga selama bulan ke bulan. Jadi satu candlesticknya itu menunjukkan pergerakan harga selama satu bulan. Nah, sementara jika kita masuk ke chartnya weekly, di mana satu candlesticknya itu menunjukkan akumulasi pergerakan selama satu minggu. Nah, jadi otomatis apa yang kita lihat di chart monthly ini akan menjadi gambaran yang lebih besar dibandingkan chart weekly, daily, H4, H1, dan seterusnya. Nah, konsep yang sama berlaku juga untuk time frame yang lain. Misalnya, apabila kita melihat price action di time frame H4 sebagai higher time frame kita, nah, otomatis semua yang terjadi di time frame yang lebih kecil dibandingkan H4, misalnya dari H1, M30, M15, dan seterusnya. Nah, ini otomatis akan menyajikan tampilan data yang lebih detail dibandingkan high time frame-nya tadi, which is H4. Nah, hal ini juga berlaku untuk perspektif time frame yang lainnya ya. Nah, hubungan antara high time frame dan lower time frame dari satu time frame ke satu time frame lainnya tadi, ini juga berlaku untuk kombinasi lebih dari satu time frame. Nah, jadi misalnya apabila higher time frame-nya kita menggunakan monthly, nah otomatis semua yang terjadi di daily ini merupakan lower time frame atau detail data dari chart monthly kita. Nah, termasuk juga apabila kita menggunakan chart satu jaman atau H1, nah selain H1 merupakan detailed view dari chart daily, nah tentunya chart H1 ini juga akan merupakan detail dari apa yang terjadi di chart monthly. Nah, namun dibandingkan dengan chart daily, otomatis detail yang ditampilkan di H1 ini akan lebih banyak. Nah, hal ini juga berlaku yang sama ya. Jika higher time frame-nya yang kita pergunakan H4, nah otomatis M15 ini akan menjadi lower time frame dibandingkan H4. Nah, apabila kita juga menggunakan M1 di trading plan kita, nah M1 ini selain merupakan lower time frame dari M15, nah dia juga merupakan lower time frame dari time frame tertinggi yang kita pergunakan, misalnya H4. Nah, namun perbedaannya M1 otomatis akan menyajikan informasi yang jauh lebih detail dibandingkan apa yang ditunjukkan di M15. Nah, jadi apa yang teman-teman bisa lihat di skema ini, nah semua yang terjadi di higher time frame ini akan ditunjukkan tampilan informasi atau data yang lebih detail di semua time frame yang berada di bawah time frame tersebut. Oke. Nah, sekarang kita pahami apa yang menjadi definisi dari multi time frame analysis atau yang kita bisa singkat MTA. Nah, secara definisi, multi time frame analysis ini merupakan pendekatan analisa price action pada suatu instrumen atau misalnya currency pairs di forex trading ya. Nah, dengan menggunakan lebih dari satu time frame atau yang kita kenal dengan istilah multi time frame secara bersamaan dan tentunya bisa saling melengkapi. Nah, jadi pada prakteknya sebenarnya tidak ada batasan maksimal ya berapa banyak time frame yang harus kita amati. Nah, namun yang menjadi pertanyaan seperti yang teman-teman bisa lihat di slide sebelumnya tadi,
terdapat beragam dan banyak variasi time frame yang tersedia di trading platform atau charting platform pada umumnya ya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah sebaiknya semua time frame yang tersedia tersebut kita pergunakan sekaligus di dalam pendekatan multi time frame analisis kita? Nah, kita pahami dulu tujuan atau objektif kenapa kita menggunakan multi time frame analysis sebelum memutuskan atau menentukan apakah sebaiknya kita menggunakan semua time frame yang tersedia atau cukup memilih beberapa kombinasinya saja. Nah, jadi secara objektif atau tujuan penggunaan multi time frame analysis ya. Nah, dengan MTA kita bisa melakukan yang namanya analisa pergerakan harga secara menyeluruh dengan yang pertama, memahami apa yang terjadi dulu secara gambaran besar, broader view atau yang kita sebut sebagai bigger picture tadi, dan kecenderungan arah pergerakan harga selanjutnya sesuai dengan bias, momentum, karakteristik, dan lokasi pergerakan harga terkini. Nah, which is yang poin 1 ini, inilah yang kita lakukan di higher time frame. Nah, kemudian yang kedua, dikonfirmasi dengan data price action yang lebih banyak atau detailed view atau more data yang dapat memberikan informasi pendukung confirmation ataupun sebaliknya informasi yang sifatnya contradiction atas gambaran besar yang telah kita peroleh di broader view atau bigger picture tadi. Nah, ini yang kita kategorikan sebagai analisa price action di lower time frame. Untuk kemudian poin ketiga, merencanakan antisipasi pergerakan harga selanjutnya sesuai dengan kecukupan data dari kombinasi gambaran besar dan detail tersebut, tapi tanpa menimbulkan kebingungan atau komplikasi dari analisa yang saling bertabrakan. Nah, jadi dari pemahaman higher time frame dengan broader view atau bigger view tadi, kita konfirmasi dengan detail price action di lower time frame. Nah, tujuannya supaya kita bisa menentukan antisipasi atas pergerakan harga selanjutnya. Nah, makanya 2 poin penting yang teman-teman perlu highlight ya di objektif atau penggunaan multi time frame analysis. Ini adalah kecukupan dari kombinasi informasi yang ditunjukkan, tetapi sekaligus tanpa menimbulkan kebingungan atau komplikasi dari analisa yang saling bertabrakan. Nah, apabila time frame yang dipergunakan misalnya terlalu banyak. Nah, jadi yang teman-teman perlu pegang dengan penting ya, yang namanya consistent actions ini akan membantu kita untuk bisa mendapatkan yang namanya consistent result juga di trading atau di pasar. Nah, jadi dengan banyaknya variasi time frame yang tersedia di trading platform atau charting platform pada umumnya, nah pertanyaannya apakah menggunakan semuanya ini akan menjadi pilihan yang bijak untuk kita? Nah, karena tantangan terbesar yang akan dihadapi jika kita menggunakan terlalu banyak time frame ya di dalam multi time frame analysis, dan yang perlu menjadi pertimbangan kita sebelum memilih apakah menggunakan semuanya atau cukup kombinasi beberapanya saja. Nah, pertimbangan yang pertama, tentunya semakin banyak time frame yang kita gunakan, nah tentunya kita akan menggunakan waktu yang cenderung lebih lama dan kompleks juga dalam melakukan analisa dan perencanaan trading kita. Nah, karena terlalu banyak perspektif dan juga konteks yang kita lihat dari terlalu banyaknya time frame yang digunakan. Nah, otomatis pertimbangan yang kedua, ada kemungkinan potensi conflicting signal karena gambaran analisa yang saling bertabrakan di beberapa time frame yang hubungannya terlalu dekat. Jadi misalnya di H4-nya kita lihat bullish, kemudian misalnya kita turun ke H1 ternyata juga bullish. Nah, namun di H4 kita bisa identifikasi di mana zona atau area kemungkinan besar harga akan bergerak lebih lanjut. Nah, kemudian di H1 kita juga dapatkan tambahan zona atau area yang kemungkinan besar juga secara perspektifnya H1 harga juga akan bergerak ke sana. Nah, kemudian misalnya kita pergunakan lagi M30 atau chart 30 menit ya. Ternyata kita dapati ada tambahan area atau zona di mana harga juga kemungkinan bisa menuju. Ditambah lagi misalnya kita
zoom lagi ke time frame M15 atau 15 menit. Kita peroleh lagi tambahan area atau zona di mana harga juga bisa kemungkinan besar bergerak lebih lanjut. Nah, teman-teman bisa bayangkan ya, akhirnya analisa kita ini akan menjadi bertubi-tubi, dan yang awalnya kita bisa filter di mana area atau zona yang high probable di time frame tertinggi yang kita pergunakan. Nah, akhirnya kita mendapatkan terlalu banyak tambahan area atau zona di time frame tadi yang menyebabkan pada akhirnya zona atau area yang menjadi perhatian kita ini menjadi sangat banyak. Nah, nanti pada prakteknya ini tentunya akan menjadi tantangan tersendiri ya, karena kita akan dihadapkan dengan kondisi yang membingungkan. Nah, ketika harga kembali ke area terdekat misalnya di M15, kita mencari peluang. Nah, kemudian ternyata area tersebut tidak di-respect, harga masuk ke area terdekat berikutnya di M30, kita mencari peluang kembali. Nah, kemudian tidak di-respect, harga melanjutkan masuk kembali ke area yang kita identifikasi di time frame H1, ternyata juga tidak di-respect. Nah, sampai harga kembali ke area terjauh yang kita identifikasi di time frame terbesar kita, misalnya di H4. Nah, otomatis jadinya secara kualitas setup atau peluang yang kita manfaatkan di pasar ini otomatis juga akan menurun ya. Nah, karena terlalu banyaknya conflicting signal, karena kita memaksakan menggunakan terlalu banyak time frame yang akhirnya menyebabkan proses filtering trade idea untuk mencari high quality atau high probability trade opportunity-nya ini tidak tercapai. Nah, jadi makanya ini perlu menjadi pertimbangan di depan ya, sebelum kita memutuskan seberapa banyak time frame yang kita perlu pergunakan di multi time frame analysis. Nah, untuk poin yang ketiga, dengan terlalu banyaknya time frame yang dipergunakan, ini tentunya juga akan menyebabkan inconsistent action di dalam penggunaan setiap time frame yang sesuai kebutuhan dan fungsinya masing-masing. Nah, tentunya ini juga akan berdampak pada kesulitan kita untuk proses yang namanya review performa ya, ketika kita melakukan yang namanya trade journaling. Nah, jadi ketika kita sudah memiliki trading plan, namun trading plan kita ini menggunakan terlalu banyak time frame atau bahkan semua time frame yang tersedia ini kita pergunakan. Nah, tentunya nanti kita akan sering dihadapkan dengan kondisi di mana kita mengambil peluang sesuai dengan apa yang terjadi misalnya di time frame H4. Nah, di kondisi yang lain kita mengambil peluang yang terjadi di time frame H1 atau M30 atau M15 atau mungkin di daily atau di weekly. Nah, akhirnya variasinya menjadi terlalu banyak yang otomatis menjadi tantangan tersendiri apakah kita bisa secara konsisten melakukan hal yang sama secara berulang dari waktu ke waktu ya. Nah, yang otomatis juga akan menimbulkan kesulitan yang semakin kompleks ketika kita akan melakukan yang namanya proses review performa. Nah, tujuannya apa? Untuk senantiasa mengevaluasi kinerja trading kita secara konsisten dari waktu ke waktu untuk melihat apakah dari waktu ke waktu tersebut semua aktivitas trading yang kita lakukan itu sudah secara disiplin dan konsisten berjalan sesuai dengan trading plan yang kita miliki. Nah, jadi teman-teman bisa bayangkan ya, apabila semua time frame yang tersedia tadi digunakan semuanya, nah tentunya ini akan menjadi penyebab kebingungan kita di kemudian hari. Nah, jadi apabila kita kembali ke pertanyaan apakah menggunakan semuanya menjadi pilihan yang bijak, nah tentunya teman-teman sudah bisa memperoleh jawabannya sendiri ya. Nah, artinya kurang bijak karena bukannya kemudahan dan fleksibilitas dari multi time frame analysis ini kita peroleh manfaatnya, malah pada akhirnya menjadi sesuatu yang menyulitkan buat kita. Oke. Nah, makanya seperti yang teman-teman bisa baca di sini, utilizing a set number of time frames in your trading is key to build consistency. Artinya cukup dengan menggunakan a set number of time frame atau sejumlah
time frame spesifik di dalam trading kita. Nah, ini menjadi kunci untuk bisa membangun yang namanya konsistensi di dalam dunia trading. Jadi, makanya penting kenapa kita cukup pilih beberapa time frame saja, tidak semuanya. Nah, supaya ini bisa membantu kita mencapai yang namanya konsistensi. Nah, terutama konsistensi profitable di dunia trading. Nah, makanya kenapa di komunitas Trade Wisdom sendiri kita pergunakan pendekatan yang namanya triple screen method. Nah, kita hanya menggunakan kombinasi 3 kategori time frame utama ya, which is yang bisa serve sebagai yang namanya higher time frame atau HTF, kemudian middle time frame atau MTF, dan juga lower time frame atau LTF. Nah, kenapa? Karena kategori time frame ini memiliki fungsi masing-masing. Nah, untuk yang higher time frame ini untuk membantu kita memperoleh yang namanya perspektif atau naratif di pergerakan harga dari gambaran yang lebih besar. Nah, sementara untuk middle time frame atau MTF ini bisa membantu kita di dalam mengidentifikasi yang namanya immediate bias pergerakan harga terkini atau momentum pergerakan harga terkini yang dalam waktu dekat bisa kita manfaatkan. Nah, sementara untuk LTF ini atau lower time frame fungsinya adalah untuk timing entries kita, meningkatkan presisi dan juga akurasi timing entries kita sesuai dengan cerita, naratif, perspektif, dan juga immediate bias yang sudah kita bangun di 2 time frame sebelumnya, higher time frame dan juga middle time frame. Nah, jadi kita akan menggunakan triple screen method. Nah, detailnya. Nah, untuk higher time frame sendiri, secara fungsi atau tujuan penggunaan, ini untuk apa sih? Nah, yang pertama, untuk melihat gambaran dan tren yang lebih besar. Nah, bagaimana bias dan momentum dalam gambaran yang lebih dominan ya? Apakah bullish atau bearish? Yang kedua, untuk membantu mencari dan menandai area perhatian yang high probable, di mana bias middle time frame kita ini kemungkinan akan menuju atau di mana trend middle time frame tersebut mungkin akan berakhir. Nah, jadi dengan menggunakan higher time frame kita bisa melihat di mana area-area perhatian terdekat yang bisa menjadi target pergerakan harga saat ini sesuai dengan bias atau momentum yang terlihat di middle time frame ya, atau area-area di mana kemungkinan momentum middle time frame tersebut kemungkinan besar akan terhenti atau tertahan. Nah, sebelum kemungkinan tren atau struktur yang terjadi di MTF tadi ada kemungkinan berbalik arah. Nah, ini kita bisa peroleh dengan melihat apa yang terjadi di higher time frame ya atau HTF. Nah, yang ketiga digunakan untuk memahami narasi yang bisa mendukung ataupun bertentangan dengan narasi middle time frame kita. Nah, jadi misalnya middle time frame biasnya sedang atau strukturnya kita lihat adalah bullish. Namun secara narasi higher time frame, karena kita pahami di higher time frame ini struktur atau bias dominan yang terjadi adalah bearish market structure. Nah, ketika bullish market structure di middle time frame ini sudah mencapai area-area supply di mana secara high probabilitas harga kemungkinan besar akan melanjutkan bias bearish yang terlihat dari narasi higher time frame. Nah, tentunya kita bisa mengambil sikap lebih lanjut. Nah, artinya kita sudah aware atas kemungkinan dalam waktu dekat bisa saja bullish market structure atau bullish bias yang terlihat di middle time frame ini dalam waktu dekat ada kemungkinan yang cukup besar untuk berbalik arah. Nah, makanya kenapa penting kita pahami apa yang terjadi di higher time frame dulu ya. Nah, kemudian untuk middle time frame atau MTF sendiri ini digunakan untuk yang pertama melihat bias, tren, dan juga momentum dari pergerakan harga terkini yang bisa kita tradingkan. Nah, jadi middle time frame atau MTF ini yang akan menjadi time frame utama kita untuk mencari peluang atau opportunity terkini ya. Nah, tentunya dengan melihat tren dan juga momentum dari pergerakan harga saat ini. Nah, yang kedua kita pergunakan untuk mencari dan menandai area perhatian terdekat untuk peluang trading yang potensial tersebut. Nah, baik apakah itu untuk
pelanjutan tren ataupun untuk counter trend. Nah, yang ketiga, bisa dikombinasikan dengan lower time frame untuk meningkatkan presisi area perhatian. Nah, yang kita kenal nanti dengan istilah refinement ya, untuk meningkatkan presisi dan sekaligus mencari potensi kemungkinan adanya area perhatian tersembunyi yang kita tidak bisa lihat di middle time frame, tetapi bisa kita lihat di lower time frame. Nah, tentunya untuk mencari area perhatian tambahan di mana kemungkinan harga bisa saja bereaksi lebih awal dan kita bisa manfaatkan tanpa menunggu harga harus kembali ke area selanjutnya. Nah, ini fungsi untuk middle time frame ya, atau MTF. Nah, kita lanjutkan untuk lower time frame atau LTF sendiri, ini akan kita gunakan untuk yang pertama melihat detail price action baik yang dapat mendukung trade idea dari narasi middle time frame kita tadi ataupun sebaliknya yang sifatnya kontradiksi atau yang bisa menentang trade idea apa yang kita peroleh di middle time frame. Nah, tujuannya untuk apa? Supaya kita bisa mempersiapkan diri atas kemungkinan skenario pergerakan harga sebaliknya yang mungkin terjadi. Jadi misalnya di middle time frame kita trade idea-nya adalah bullish, nah tetapi karena di lower time frame kita lihat harga tidak respect area-area perhatian dari middle time frame tadi. Nah, misalnya di lower time frame terlihat momentum yang cukup besar yang sifatnya bearish ya, dan ketika harga kembali ke area perhatian bullish di middle time frame kita, nah harga tidak menunjukkan reaksi pembalikan arah di lower time frame. Nah, tentunya ini bisa membantu kita untuk menunggu perkembangan harga lebih lanjut dulu sebelum kita memaksakan diri untuk mengambil peluang bullish continuation. Nah, karena bisa saja area perhatian untuk bullish continuation di middle time frame tadi pada akhirnya ditembus. Nah, jadi kita bisa menghindari yang namanya unnecessary losing trade. Nah, dengan bersabar mencari konfirmasi yang lebih baik di lower time frame. Nah, yang kedua, LTF ini juga bisa membantu mencari konfirmasi dan entry level yang lebih presisi setelah harga sudah mencapai area perhatian middle time frame kita tadi. Nah, baik untuk peluang pro trend ataupun counter trend. Nah, nanti detailnya kita bahas di framework ya, teman-teman. Nah, untuk fungsi yang ketiga dari LTF, ini bisa membantu kita untuk melihat bias pergerakan harga dengan skala yang lebih kecil. Nah, ini biasanya untuk potensi peluang trading menuju area perhatian middle time frame kita ya, atau yang kita sebut dengan peluang counter trend. Atau yang ke depan nanti teman-teman sering dengar istilah peluang atau setup buy to sell atau sell to buy. Jadi walaupun misalnya di middle time frame-nya kita sudah memiliki area perhatian untuk mencari peluang bullish continuation ya, atau mencari peluang buy ataupun going long. Nah, namun sebelum harga kembali ke area perhatian tersebut, nah bisa saja di lower time frame kita dapati ada peluang yang saat ini kita bisa manfaatkan terlebih dahulu dengan pemahaman pergerakan harga dengan skala lebih kecil untuk mencari atau memanfaatkan peluang counter trendnya terlebih dahulu sampai harga mencapai area perhatian sebelum kita mencari setup bullish continuation-nya tadi misalnya. Jadi di lower time frame-nya misalnya kita ikuti dulu momentum bearish dengan skala yang lebih kecil ya. Jadi kita mencari peluang sell atau short dulu yang sifatnya counter trend. Oke, teman-teman. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan yang sebelumnya. Kombinasi time frame apa yang bisa kita pergunakan? Nah, kita kembali ke dua poin pertimbangan utama sebelumnya ya, ketika menggunakan multi time frame analysis. Nah, tujuan yang pertama ini supaya kita bisa memiliki kecukupan, baik itu gambaran besar ataupun detail. Nah, tetapi bukan berarti dengan lebih dari satu time frame yang digunakan, ini malah kita mengalami yang namanya komplikasi analisa atau over analysis. Nah, makanya kita juga perlu pertimbangkan kombinasi time frame yang kita gunakan di multi time frame analysis ini juga bisa mencegah kita dari yang namanya komplikasi analisa. Nah, jadi dengan demikian kombinasi time frame apa yang sebaiknya kita pergunakan atau seberapa banyak kombinasi time frame yang kita bisa pergunakan di multi time frame analysis. Nah, teman-teman bisa pergunakan recommended rule of thumb ya.
Nah, yang secara personal, ini sejauh pengalaman yang sudah saya peroleh selama ini dengan menggunakan factoring atau hubungan minimum 10 kali untuk hubungan setiap time frame. Nah, ini kita bisa mengakomodasi dua kebutuhan di atas. Gambaran besar dan detailnya cukup, dan juga kita bisa mencegah dari yang namanya komplikasi analisa. Nah, detailnya seperti apa? Nah, di Trade Wisdom sendiri, kombinasi untuk time frame yang kita gunakan di setiap kategori HTF, MTF, dan juga LTF-nya, kita pergunakan chart H4 sebagai higher time frame, M15 sebagai middle time frame, dan M1 sebagai lower time frame yang utama kita. Nah, kenapa kita gunakan kombinasi ini? Nah, karena untuk mengakomodasi dua kebutuhan tadi, artinya kecukupan gambaran besar dan kecil, tetapi juga mencegah kita untuk kemungkinan komplikasi analisa data yang saling bertabrakan apabila time frame yang dipergunakan terlalu dekat. Nah, yang teman-teman bisa lihat di sini kenapa kita pilih kombinasi H4, M15, dan M1, karena apabila kita coba lihat hubungan antara satu time frame dengan time frame yang lainnya, nah apabila kita convert ke unit waktu terkecil yang bisa kita proporsikan hubungannya satu sama lain ya, which is dalam hal ini untuk satuan menit. Nah, kita tahu yang namanya chart 4 jam, 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, artinya 4 jam ini juga menyajikan data selama 240 menit. Nah, jika dibandingkan dengan chart 15 menit, hubungannya adalah dari higher time frame turun ke middle time frame kita. Skala zoom in dan zoom outnya ini adalah 16 kali lipat. Nah, jadi M15 15 menit jika dikalikan 16, kita peroleh 240 menit, yang mana itu merupakan gambaran data yang lebih besar di H4. Nah, dengan hubungan yang hampir serupa, kita bisa pergunakan time frame M1 sebagai lower time frame. Nah, karena secara hubungan M1 dengan middle time frame M15, ini hubungannya adalah 15 kali zoom in dan zoom out. Nah, jadi chart 1 menit, jika kita kalikan dengan 15, kita peroleh gambaran besarnya di time frame 15. Nah, sejauh pengalaman yang saya peroleh, 3 kombinasi time frame ini sudah sangat ideal ya kita pergunakan, karena dengan hubungan yang relatif serupa 15 kali dan 16 kali, nah ini bisa memberikan kecukupan gambaran besar dan juga kecil antara H4 dan M15 yang cukupan tanpa menimbulkan komplikasi signal, karena hubungannya masih cukup jauh ya, 16 kali lipat. Dan hal yang sama juga kita bisa peroleh dari hubungan M15 dan M1. Kecukupan data gambaran besar di M15 bisa kita konfirmasi dengan gambaran kecil di M1 karena hubungannya yang tidak terlalu dekat atau masih 15 kali lipat. Nah, makanya kenapa saya pergunakan rule of thumb minimum 10 kali factoringnya tadi. Nah, karena dengan menggunakan factoring minimum 10 kali lipat tadi, zoom in dan zoom out ya, nah kita bisa mengakomodir dua kebutuhan tadi, kecukupan data dan juga mencegah komplikasi atau conflicting signal. Nah, namun ada catatan tambahan di sini ya yang teman-teman bisa lihat. Nah, kita juga akan menggunakan tambahan alternatif time frame M5 sebagai tambahan time frame. Nah, yang berdasarkan backtest selama ini, M5 ini sangat powerful dan sangat bermanfaat baik untuk keperluan refinement middle time frame kita atau M15 sekaligus sebagai alternatif konfirmasi entry di lower time frame kita. Nah, jadi cukup sering ketika kita mengidentifikasi area perhatian di M15 ya. Nah, ketika kita zoom in ke M5, nah kita bisa mendapatkan area perhatian tambahan yang tersembunyi yang seringkali menjadi titik balik atau titik reaksi pergerakan harga sebelum melanjutkan intensi sebelumnya. Nah, hal yang serupa ini juga kita bisa manfaatkan ketika harga kembali ke area perhatian middle time frame kita atau M15. Nah, yang menjadi fokus pertama kita untuk mencari peluang untuk timing entry kita adalah M1 ya. Nah, kita mengikuti perkembangan price action atau struktur di M1. Nah, namun bisa saja
harga tidak memberikan valid trigger untuk entry mengikuti struktur M1 tadi. Nah, kita bisa menggunakan alternatif M5 untuk mencari timing entry yang selanjutnya. Nah, jadi dari 3 kombinasi utama ini, H4 sebagai higher time frame, M15 sebagai middle time frame, M1 sebagai lower time frame kita. Nah, sebagai tambahannya, kita juga akan menggunakan time frame M5 untuk dua kebutuhan tadi, refinement MTF dan juga alternatif entry di lower time frame. Nah, kemudian dengan kombinasi 3 kategori time frame yang sudah kita tentukan tadi, dari high time frame, middle time frame, dan lower time frame. Nah, untuk rutinitas trading kita akan menggunakan yang namanya top down analysis ya. Nah, makanya seperti yang teman-teman bisa baca di depan, kita akan senantiasa start on the higher time frame with a broader view and then work your way down to the lower time frame with more detailed view. Jadi kita akan selalu mulai dari time frame tertinggi kita dulu, higher time frame, untuk memahami gambaran besar atau big picture-nya. Nah, kemudian baru kita turun analisanya ke time frame yang lebih kecil, ke middle time frame dan juga lower time frame untuk memperoleh konfirmasi ataupun contradiction information dari detailed view yang tersedia. Nah, makanya next-nya kita pahami yang namanya top down analysis. Nah, jadi dimulai dari higher time frame dan lanjut ke middle time frame, kita perlu pahami dulu tentang apa yang sedang terjadi atau terbentuk saat ini di pergerakan harga. Nah, jadi teman-teman bisa mempergunakan yang namanya top down analysis sebelum jauh kita mencari yang namanya peluang atau setup di pasar ya. Apakah kita ingin mencari peluang buy atau going low, long, atau sebaliknya mencari peluang sell atau going short. Nah, kita pahami dulu berdasarkan apa yang kita lihat mulai dari higher time frame turun ke middle time frame sebelum kita masuk ke lower time frame untuk mencari timing entries-nya tadi. Nah, jadi pertanyaan-pertanyaan berikutlah yang teman-teman bisa pergunakan sebagai pedoman dasar ya untuk memahami apa yang benar-benar terjadi di pergerakan harga saat ini mulai dari gambaran besar sampai ke gambaran menengah, higher time frame ke middle time frame. Nah, yang pertama, bias atau struktur apa yang terlihat secara gambaran besar? Apakah harga sedang bergerak dalam bullish market structure atau bearish market structure? Nah, gambaran besar atau bias dominannya bullish atau bearish, uptrend atau downtrend. Yang kedua, pergerakan harga saat ini berada di dalam fase pergerakan apa yang sedang terjadi? Apakah harga sedang bergerak impulsif, melanjutkan bullish leg-nya atau bearish leg-nya, atau harga sedang dalam pergerakan koreksi atau pullback, bullish pullback ataupun bearish pullback. Nah, yang ketiga, kemana harga cenderung bergerak selanjutnya secara pemahaman market structure yang teman-teman sudah pelajari di basic ataupun advanced market structure. Nah, apakah harga kemungkinan akan bergerak selanjutnya untuk membentuk yang namanya higher high di dalam bullish market structure atau sedang di dalam fase pullback untuk membentuk yang namanya higher low di dalam bullish market structure, atau sebaliknya ketika harga bergerak di bearish market structure kita sedang mengantisipasi kemungkinan harga saat ini akan membentuk yang namanya lower high atau lower low. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya, di mana terlihat ada zona terdekat yang kemungkinan besar akan menjadi tujuan harga untuk memitigasi supply zone atau demand zone, atau mungkin nanti yang ke depan kita pelajari yang namanya imbalance zone, di mana harga masih belum efisien, terlihat ada imbalance antara supply atau demand, antara buyer dan seller. Nah, jadi di high time frame dan juga middle time frame kita pahami beberapa kondisi ini ya, bullish atau bearish market structure, berada di dalam pergerakan impulsif atau pullback, continuation atau koreksi, kemungkinan dalam pembentukan formasi higher high atau higher low, lower high atau lower low, dan juga di mana zona-zona terdekat yang terlihat baik dari perspektifnya higher time frame maupun middle time frame. Nah, pertanyaan selanjutnya yang bisa teman-teman pergunakan, di mana terlihat ada likuiditas pasar. Nah, nanti selanjutnya apabila kita sudah masuk ke liquidity konsep ya, nah ini juga akan menjadi salah satu pertanyaan yang teman-teman harus pertanyakan ketika melakukan
market analysis dengan top down analysis approach tadi. Nah, di mana terlihat harga ada melakukan pengambilan likuiditas atau yang kita kenal dengan liquidity grab, ataupun di mana terlihat harga ada membentuk yang namanya liquidity pool. Nanti yang kedepannya misalnya teman-teman belajar bagaimana identifikasi yang namanya trendline liquidity atau misalnya structural point liquidity seperti equal highs atau equal low. Nah, pertanyaan selanjutnya, di mana lokasi harga terkini secara pricing? Nah, karena ketika kita belajar yang namanya smart money konsepnya, mengikuti jejaknya si institutional trader, ini juga mereka persepsinya serupa dengan kita, trader retail. Untuk mengambil suatu peluang, nah tentunya ingin mendapatkan kondisi harga yang sebaik mungkin. Nah, makanya nanti kita juga belajar yang namanya di mana lokasi harga terkini secara pricing. Apakah berada di area premium atau di area discount. Nah, jadi ketika kita ingin mencari peluang buy atau long ya, kita tentunya yang high probable setupnya apabila harga sudah kembali ke area discount. Nah, sebaliknya untuk mencari peluang sell atau short, kondisi yang high probable tentunya apabila harga kembali pullback ke area premium sebelum kita mencari peluang tersebut. Nah, pertanyaan yang ketujuh, teman-teman juga bisa lihat apakah ada area perhatian tersembunyi yang bisa menjadi alternatif. Nah, jadi misalnya di higher time frame teman-teman sudah bisa identifikasi adanya area-area perhatian. Nah, kemudian teman-teman bisa turun atau zoom in ke middle time frame atau bahkan nanti juga ke lower time frame ya. Nah, untuk mencari kemungkinan di mana ada area perhatian tersembunyi yang terdekat yang kita bisa pergunakan sebagai alternatif. Nah, untuk mencari kemungkinan peluang yang lebih awal. Nah, apakah ada area perhatian tersembunyi atau tidak? Nah, ini kita bisa lakukan dengan top down analysis tadi, dari higher time frame turun ke middle time frame, turun ke lower time frame. Nah, yang apabila semua pertanyaan tadi kita sudah pergunakan, nah tentunya kita sudah bisa membuat yang namanya suatu trade idea yang bisa saja di satu kondisi trade idea kita itu bisa lebih dari satu. Nah, makanya kenapa teman-teman sering lihat secara personal ketika saya melakukan atau sharing yang namanya forecast atau market analysis, nah hampir selalu ada dua perspektif, skenario buy atau long ataupun skenario sell atau short. Nah, kenapa? Karena berdasarkan antisipasi atau trade idea tersebut, nah pertanyaan yang berikutnya, apabila antisipasi kita sesuai, kita merencanakan untuk kemungkinan pelanjutan skenario bullish dan ternyata harga atau perkembangan price action memang menunjukkan intensi bullish sesuai antisipasi kita. Nah, jauh sebelum harga mengkonfirmasi apa yang sudah kita rencanakan atau kita antisipasi, nah kita juga perlu mempertanyakan poin ke-8. Nah, apabila antisipasi kita sesuai, nah kemana kemungkinan besar harga akan bergerak selanjutnya? Nah, ini yang nantinya ke depan bisa kita pergunakan sebagai area-area untuk menentukan target profit kita. Nah, apakah itu previous high atau previous low dari high time frame maupun middle time frame kita, atau misalnya ada next supply atau demand zone, atau misalnya ada area di mana terlihat ada liquidity pool terdekat. Nah, zona-zona atau area-area ini perlu kita pertanyakan ketika kita melakukan yang namanya top down analysis. Nah, jadi makanya kenapa faktor persiapan atau merencanakan trading kita secara rutin dengan top down analysis ini sangat penting ya. Jadi jauh sebelum peluang itu terkonfirmasi atau terjadi di pasar, nah paling tidak kita sudah mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin, dengan sematang mungkin untuk mempertimbangkan berbagai skenario yang kemungkinan bisa terjadi di pasar. Nah, jadi makanya nih teman-teman yang pernah belajar di Foundation Series Trade Wisdom ya, nah kita kenal yang namanya market neutrality mindset. Nah, jadi kita senantiasa bersikap netral, mempertimbangkan semua skenario yang mungkin terjadi, karena sekali lagi yang namanya trading sifatnya adalah probabilitas. Nah, jadi dengan top down analisis dan mempertanyakan berbagai pertanyaan dasar sebagai pedoman kita dalam merencanakan trading ini, nah harapannya supaya membantu supaya kita bisa secara konsisten mempersiapkan diri sebaik mungkin jauh sebelum peluang tersebut dikonfirmasi di pasar. Oke. Nah, makanya dari top down analisis ini, jika gambaran besar dan narasi dari analisa higher time frame dan middle time frame kita sudah dipahami,
Nah, kita bisa lanjutkan ke detail price action di lower time frame. Tujuannya apa? Tujuannya untuk cari konfirmasi atas narasi atau trade idea tersebut, termasuk peluang potensial yang dapat kita ambil, baik itu menuju ataupun dari area perhatian middle time frame yang sudah ditandai. Nah, makanya kenapa secara fleksibel kita bisa mencari peluang pro trend, follow trend, ataupun counter trend melawan arus. Nah, karena kelebihan dari multi time frame analysis, nah kita bisa secara fleksibel melihat berbagai peluang yang dalam waktu dekat bisa kita manfaatkan lebih dahulu sebelum kita mencari peluang berikutnya. Oke. Nah, jadi secara konsep atau teori untuk multi time frame analysis sampai di sini dulu teman-teman. Nah, kita selanjutnya akan lanjut ke framework ya untuk pemahaman yang lebih detail, baik itu untuk multi time frame market structure, termasuk juga kemampuan kita untuk anticipating the next move. Nah, jadi di dalam memahami yang namanya multi time frame analysis, kita pahami market structure apa yang terjadi atau terlihat di setiap time frame spesifik yang kita pergunakan dari high time frame, middle time frame, dan lower time frame tadi ya. Nah, tujuannya untuk membantu kita memformulasikan atau merencanakan trade idea sebagai antisipasi kita atas pergerakan harga selanjutnya yang secara high probability. Nah, apabila nanti ke depan kita sudah belajar yang namanya backtest dan juga case study ya, nah kita bisa dapatkan secara high probable antisipasi pergerakan harga inilah yang selanjutnya menjadi dasar kita untuk merencanakan trade idea tersebut. Oke, teman-teman, kita lanjut ke framework ya. Thank you.